Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah suasana masih berduka, suasana berkabung, prihatin terhadap apa yang terjadi di beberapa tempat di wilayah di Indonesia ini, tentunya tidak pernah lepas dari dalam hati kita, lisan kita, yaitu doa-doa kebaikan bagi bangsa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Buat yang baru bergabung, kami tadi membahas surah Al-Balad ya. Tadi sudah dibahas ayat ke-8 sampai ayat ke-10 dan selanjutnya kita akan simak ayatnya yang akan dibahas kajian berikut ini bersama guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa, yaitu surah Al-Balad ayat 11-16. Silakan Habib, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, juga kaum muslimin muslimat, anak-anakku sekalian yang hadir di rumah, yang nonton, ya, yang saat ini sedang mantengin cahaya hati Indonesia. Tadi di awal kita sudah bahas, bahkan Ustadz Alfian juga tadi sudah bahas. Yang akan saya bahas adalah ayat 11 sampai 16. Surah Al-Balad ini memang Masya Allah ya, kalau kita yang membaca kitab-kitab tafsir, yang memahami tafsir luar biasa ya. Tadi saya sudah jelaskan di ayat surat ayat yang keempat itu, laqad khalaqnal insana fi kabad gitu ya. Sungguh kami sudah menciptakan seluruh manusia berada di dalam kesulitan ya. Ada huruf lam, ada huruf qad itu ya, la qad. Jadi lam itu taukid, kemudian qad itu taukid, artinya menunjukkan benar-benar manusia itu pasti dalam kesulitan. Lalu ayat 11 ini kata Allah, falaqtahamal aqabah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidakkah dia manusia itu bersedia untuk melalui jalan yang mendaki dan susah. Apa itu keindahan ayat ini? Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa manusia itu susah. Sekarang disuruh mendaki jalan yang lebih susah lagi. Bib, kenapa begitu? Yang pertama Allah bicara tentang seluruh manusia kan? Al-insan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya apa? Mau yang muslim, mau yang non-muslim, mau yang segala macam, semua itu manusia itu semua dalam kesulitan. Mau dia muslim nggak muslim, pasti diberikan sakit, diberikan susah, diberikan miskin, diberikan macam-macam sama Allah. Tapi begitu orang yang beriman, Allah tawarkan sama kita semua. Ini yang nawarkan siapa? Allah. Apa kata Allah? Falaqtahama al-aqabah. Fala, tidakkah sekiranya, tidakkah seandainya, ya. Iqtahama, kalian itu wahai manusia mau melalui jalan yang al-aqabah, yang mendaki dan susah. Ini khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayustafad min hadhil ayah, ya. Apa ilmu yang bisa kita ambil fikihnya dari ayat ini? Bahwa kalau orang kafir itu susah, orang beriman jauh lebih susah hidupnya. Paham ya Bu? Jadi jangan nanyain lagi kalau saya
ikut majelis taklim kok Habib malah lebih susah itu. Ya memang begitu gitu ya. Kalau kita jadi orang soleh maka lebih susah lagi. Jadi wali Allah lebih susah lagi. Jadi nabi jauh lebih susah lagi. Kita nggak sampai dibakar kayak Nabiullah Ibrahim. Kita nggak sampai kemudian ditelan sama ikan paus seperti Nabi Yunus. Dan seterusnya. Mereka itu semua melalui jalan yang mendaki dan sukar. Tidakkah sekiranya kamu mau, kalau saya ditawarin begitu, sami'na wa ta'na ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya dengar, saya taat ya Allah, tapi mohon ampun kalau saya enggak kuat. Mohon ampun beri kekuatan kepada saya, ya. Lalu apa kata Allah? Ya falaqtahamal aqabah itu, ya. Apa jalan mendaki dan sukar itu? Maka Bapak Ibu kalau kita lihat Quran, kita akan dapatkan kalau orang kafir tadi sudah susah, orang beriman sekedar kita itu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah cobaannya lebih berat. Alif lam mim ahasiban nasa ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah yang bilang, kata Allah, Alif Lam Mim, apa manusia itu mengira dia akan dibiarkan mengucapkan saya sudah beriman lalu tidak datang cobaan kepada dia. Kalau kita beriman jauh lebih sukar lagi. Kalau kita menjadi orang yang istiqomah di jalan lebih sukar lagi. Wala nabluwannakum, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh-sungguh kami akan menguji mereka hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sampai ketahuan mana yang benar-benar ikhlas dalam berjuang. Dan mana yang benar-benar sabar dalam ujian. Itu yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaqtahamal aqabah. Lalu kemudian Allah bertanya kepada kita, wa ma adra kamal aqabah. Apakah kamu punya ilmu? Kata Allah. Apa jalan yang mendaki dan sukar itu? Bu, bapak-bapak sekalian, kalau kita ketemu orang yang kita hormati. Contoh, gubernur, Pak Gubernur DKI. Kita ketemu sama gubernur. Terus gubernur itu memberikan perhatian sama kita. Suka nggak kita? Suka. Terus dia bilang, saya mau kasih agak satu tugas yang agak susah buat kamu. Kira-kira kita mau nggak? Mau aja kali, supaya dekat sama dia kan? Iya kan? Apalagi ini yang nawarin adalah Allah Jalla Jalaluh. Wa ma adraka mal aqabah, kata Allah. Tahu nggak kamu jalan yang berat dan sukar itu, mendaki sukar apa? Fakku raqabah. Memerdekakan hamba sahaya. Hadirin wal hadirat, saya ingin menyampaikan nih ayat nih bukan sekarang Bapak Ibu. 1400 tahun yang lalu. Saat itu seluruh dunia itu ada yang namanya hamba sahaya. Kerajaan-kerajaan di Eropa itu yang katanya modern, saat itu semua punya hamba sahaya. Romawi, Persia, Yunani, semua punya hamba sahaya. Tapi hanya Islam yang menyatakan fakku raqabah. Tahu nggak kamu jalan mendaki dan sukar itu? Kamu memerdekakan hamba sahaya itu 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang zaman sekarang bilang, Beb, kok Islam melegalkan perbudakan? Ada dalam Quran perbudakan, itu orang bahlul. Ya, tahu orang bahlul? Ya. Dia nggak ngerti saat itu semua orang pada punya hamba sahaya, tapi Allah nawarkan kepada kaum muslimin, ayo merdekakan mereka. Maka itu dikatakan jalan yang mendaki dan sukar. Sekarang udah nggak ada hamba sahaya. Ya. Lalu apa kata Allah? Au it'amun fi yaumin di masghabah, atau memberi makan apa? Fi yaumin di masghabah, pada hari di mana orang banyak kelaparan. Bapak Ibu, sekarang saat ini tolong periksa tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang. Ada enggak yang dalam keadaan sukar, enggak punya makanan, susah, bantu. Kenapa? Itulah jalan yang mendaki dan sukar yang pahalanya luar biasa. Ya. Kalau sampai ada tetangga kanan, kiri, atau depan, belakang yang kemudian sampai meninggal dalam keadaan kita enggak bantu, padahal kita tahu, kita mampu, kita dianggap kena dosa membunuh. Bapak Ibu sekalian, jangan main-main. Ya, Islam itu begitu terhadap orang, ya, menghormatin nyawa manusia.
Bantu. Wah tapi saya nggak mampunya bantu. 10.000, 5.000. Yang penting uzur kita di hadapan Allah. Saya udah bantu. Kemampuan saya segini ya Allah, nggak lebih dari ini. Ya, memberi makan. It'am, ya. Fi yaumin dhi masghabah. Kemudian yatiman dha maqrabah. Anak-anak yatim yang punya kekerabatan sama kita. Masya Allah, ini ayat realistis banget dengan kondisi kita. Ada nggak kerabat kita yang yatim anaknya? Ya, kata Allah, coba bantu itu. Ya. Dia anak yatim, nggak ada yang ngasih nafkah. Kerabat kita, keluarga besar kita walaupun jauh. Ya, kita mampu, maka kita bantu. Ini benar-benar real dengan kondisi sekarang gitu ya. Yatiman dha maqrabah. Lalu apa kata Allah? Au miskinan dha matrabah. Atau orang-orang miskin yang sedang sangat butuh. Ya, ini tadi Bapak Ibu sekalian ya kita lihat, maka tadi kita katakan kita doakan bangsa kita sekarang. Karena banyak orang yang susah, banyak orang yang kemudian diusir dari tempat kontrakan, tempat kos, karena nggak bisa bayar, yang di PHK dan sebagainya. Inilah kondisi di mana orang-orang banyak yang punya kebutuhan. Kalau kita mampu bantu, walaupun cuma sedikit. Saya mampu bantu Beb, tapi cuma 5.000, nggak apa-apa, itu alasan di hadapan Allah. Cuman misalnya 10.000, cuman 50.000, cuman 100.000. Kalau kita saling membantu, itu insya Allah nggak ada orang yang seperti di televisi ditunjukkan, ada orang yang tiba-tiba sudah bunuh diri. Kenapa? Dia punya tanggungan utang banyak, nggak ada yang bantu, dia cuma berjuang sendiri. Ada kakek-kakek yang kemudian meninggal, nggak ada yang tahu sampai bau. Ada yang kemudian bunuh anak kecilnya karena nggak punya uang, dan seterusnya, cerai karena nggak punya uang. Ini semua insya Allah bisa kita tanggulangi dengan cara melaksanakan ayat tadi, ya. Au miskinan dha matrabah, ya. Kita doakan juga mudah-mudahan pemerintah kita diberikan taufik dan hidayah. Amin. Bisa membahagiakan rakyat, bisa menyejahterakan rakyat, bisa mengayomi rakyat, bisa sayang sama rakyat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, ya. amin, ya Rabbal. Itu karena mereka itu juga kaum muslimin juga, saudara-saudara kita doakan, ya. Jangan kemudian juga terlalu dalam caci maki, dalam apa, kritik harus jalan terus gitu ya. Tapi harus dengan cara yang halus, cara yang mulus, jangan dengan cara yang keras begitu ya, sehingga nanti akhirnya nggak akan, ini nanti negaranya yang pecah, bangsanya yang terganggu. Nah hadirin wal hadirat, mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa melaksanakan surah Al-Balad ini. Amin, ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Habib. Bu, Pak, jelas ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di ayat ini tadi mengingatkan kita bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin taat itu selalu ada pilihan. Dan diantaranya adalah jalan itu adalah jalan yang mendaki dan sukar. Jalan mendaki sukar, mal aqabah katanya, fakur raqabah, yaitu melepaskan perbudakan ya, atau hamba sahaya. Dan diantaranya tadi, atau memberi makan fakir miskin pada saat datangnya masa kelaparan. Kadang-kala orang miskin, anak yatim, itu kita lupa. Gajah di seberang lautan, ya, semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, ya. Padahal kakak kita punya adik, kakak kita orang susah, lupa kita bantu orang lain. Adik kita susah, nggak kita bantu. Mungkin adik kita nggak mau minta sama kakaknya, mungkin kakak segen minta bantuan sama adiknya. Gitu ya Bu ya? Bu, ini kenapa langsung pada merenung ini semuanya ibu-ibu nih? Aduh, bener juga ini. Oke, silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Mana, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Sifa, izin bertanya Habib, apa hukumnya zolim kepada orang yang sedang berjuang dalam kebaikan? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib, bisa dijawab. Iya. Iya, secara umum ya, secara umum. Secara umum itu begini, di antara dosa yang termasuk dosa besar itu zolim. Ya. Di dalam surat Hud Allah sebutkan ala la'natullahi 'alal zalimin. Hati-hatilah, takutlah kalian, waspadalah kalian laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Jangan kita berbuat zalim. Dalam hadis bahkan dikatakan
ittaqu adz-dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Kata baginda Rasul SAW, takutlah kalian terhadap perbuatan zolim. Karena perbuatan zolim itu menggelapkan kalian di hari kiamat nanti. Jadi orang itu yang melek aja itu susah di hari kiamat itu. Apalagi yang gelap gak bisa lihat apa-apa. Nabrak sana nabrak sini. Naudzubillah. Kezoliman itu bahaya Bapak Ibu ya. Bahkan misalnya ya disebutkan di dalam hadis yang lain ya dikatakan, ini penting ya soal kezoliman ini Bapak Ibu sekalian. Jangankan zolim sama orang. Zolim sama binatang saja nggak boleh dalam Islam. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim dikatakan ada seorang wanita ahli ibadah yang masuk neraka karena kucing. Mungkin kita bilang, oh iya Beb dia bunuh kucing pantas aja. Bukan karena kucingnya. Tapi karena dia menyiksa zolim terhadap kucing itu, diikat kucingnya, terus nggak boleh makan sampai kucing itu kelaparan mati. Wanita itu masuk neraka. Kata Nabi SAW, hiya finnar. Dia masuk neraka, bunuh kucing, apalagi bunuh orang. Gitu ya. Ada lagi wanita yang masuk surga karena anjing, bukan anjingnya. Ya, wah kalau gitu kita miara anjing, bukan gitu. Tapi wanita itu memberi minum anjing itu pada saat dia sedang kehausan, maka kemudian dikasih minum sampai anjing itu kemudian selamat dan Allah ridho ngampuni semua dosa perempuan itu. Padahal dia ahli maksiat. Ya. Jadi sekali lagi jauhi kezoliman. Zolim itu bisa zolim mungkin penguasa terhadap rakyat, tapi bisa juga rakyat terhadap penguasa. Gitu ya. Hati-hati ya. Kita menuduh sesuatu yang tidak dilakukan orang pada pemimpin kita, itu juga zolim juga. Gitu ya. Melakukan fitnah, nyebarin fitnah, hoax, itu zolim juga. Ya. Jadi tadi saya katakan zolim itu bisa dilakukan siapa saja, yuk kita jauhi kezoliman. Cukupkan kezoliman itu. Berbuatlah adil. I'dilu walau kana dha qurba. Adillah walaupun sama keluarga paling dekat kita, sama istri, sama suami, sama anak, adil. Ya. Salah hukum, benar kasih reward gitu ya. Apalagi sama orang lain. Terus kita jaga itu sehingga kita terhadap rakyat kita baik, nggak zolim, rakyat terhadap penguasa juga nggak zolim, ya baik. Kan kalau seperti itu indah, ya. Bermasyarakat, ya bernegara, berbangsa itu akan terasa gemah ripah, loh jinawi. Bahasa Arabnya apa? Baldatun thayyibatun. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang seperti itu. Jadilah rakyat yang ngademin dan jadilah penguasa yang ngademin juga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bib. Mau nanya Habib, kalau misalnya rakyatnya udah nggak tahan banget Bib, akhirnya meledak gitu Habib ya. Terus juga maaf, pas lagi meledak begitu ada juga yang ngompor-ngomporin. Ya, tapi terlepas dari itu kadang-kala ledakan ini kan karena nggak tahan nih, ya ada sesuatu ledakan. Tapi nanti jawabnya Habib, mungkin di kesempatan terakhir nanti Habib juga akan menjawab pertanyaan saya seputar tadi ya tentang saudara kita ya Afan, apakah termasuk beliau itu juga termasuk syuhada, terus juga tadi ya bagaimana kita menyikapinya kalau di dalam hukum Islam ya, karena orang yang tidak itu sih kita anggap itu tidak sengaja melakukan itu dan sudah membunuh, apakah berlaku hukum kisos atau ada hal lain yang bisa kita lakukan hukumannya di dalam Islam ya dan juga hukum negara. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Hanya di Cahaya Hati Indonesia.